Mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari kita bawa hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sama-sama, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku
rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Dia. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Oh, sembah Dia. Kaulah Tuhan kami. Oh, Kaulah Raja kami. Oh, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Oh, anak Gembala, anak Gembala, Kau yang berkuasa, biar surga bumi sujud menyembah kepada-Mu. Kami sembah. Oh, mari bermazmur bagi Dia, bermazmur bagi Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ini iman percaya kami kepada Engkau, Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau. Kami percaya, Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Apapun persoalan yang kami alami, ya Tuhan, mari naikkan pujian ini, katakan sekalipun, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Oh, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi, ya Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biar ini menjadi doa kita sekali lagi, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu, ya Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Benar Tuhan, kami mau setia kepada Engkau dan mau seumur hidup kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun persoalan yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau menjadi penolong penghibur kami.
Engkau Allah yang membuat mujizat bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat urapan-Mu. Dalam hadirat-Mu Engkau segarkan kami. Dalam hadirat-Mu Engkau kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami akan dibekali lewat kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami, perlengkapi kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah, malam hari ini kita belajar pelajaran yang ke-8 tentang tertanam di dalam gereja lokal ya. Jadi sebentar. Jadi buku ini MSK ya. Ada 3 buku nih. 3 buku. Ini buku kedua. Pertama itu mungkin namanya Mengalami Kristus. Nah, saya terangin nih. Mengalami Kristus. Yang kedua, sejalan dengan Kristus atau berjalan dengan Kristus. Yang ketiga, ya kan, yaitu kokoh di dalam Kristus, biru, hijau, merah, biru. Nah, nanti khusus gembala saya akan kasih setting ini. Jadi di sini nanti di belakang ada namanya perjalanan rohani murid Kristus. Jadi setiap orang dimuridkan gitu ya, dimuridkan tahap demi tahap, dibangun hubungan. Nah, itu yang paling efektif di dalam kelompok kecil gitu. Ya, Pak Antonius, terus Pak Hasan, di sini juga ada Gembala Pak Marisi, terus Pak Alfian dan Pak Victor ya. Itu paling efektif di dalam kelompok kecil gitu. Nah, di dalam kelompok kecil mereka mulai bertumbuh dan mereka diarahkan untuk mulai menjangkau jiwa gitu. Ya, bertumbuh, jangkau jiwa. Nanti dari kelompok kecil 2 atau 3 orang aja kita mulai muridkan. Yang kita kenal dengan kelompok sepakat bertumbuh bersama-sama gitu. Nanti 2 orang nambah masing-masing jangkau 1 lagi udah 4. Masing-masing 4 nambah lagi jadi 8 gitu. Ya, kita target ayo. Kita mulai memuridkan orang. Buku ini kira-kira 12 mata pelajaran itu 3 bulan lah ya. Nah, 3 bulan kalau rutin teratur. Nah, kita bangun satu kelompok sepakat. 1 tahun kita pasti usahakan bisa bangun satu sel group gitu ya, kelompok sel. Dan saya percaya kalau kita punya sel, mereka akan tertanam di dalam gereja lokal, mereka pasti akan kuat gitu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan GPDI di Bekasi. Waduh, mereka ceritanya ada yang dagang, ada yang jualan, macam-macam lah ya aktivitas mereka. Karena apa? Karena jemaatnya udah pergi nggak tahu kemana gitu. Ya, nah kita belajar dari situ. Kenapa? Karena mereka tidak tertanam di dalam gereja lokal. Sementara daya tarik di luar itu begitu besar gitu ya. Pendeta-pendeta dengan khotbah-khotbahnya, dengan multimedianya yang luar biasa gitu. Tapi saya percaya kok, seperti kalau kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu pasti didengar oleh domba-dombanya itu. Ya. Jadi lewat pemuritan ini, satu, kita menggenapi amanat agung, kedua, kita juga melatih mereka selain menjadikan murid, tapi kita juga melatih mereka untuk mulai mencari jiwa-jiwa gitu. Dengan apa? Berbagi hidup kepada orang lain, supaya orang tertarik kan mencari Yesus. Nah, kalau mereka jadi murid, saya percaya mereka pasti tertanam di dalam gereja lokal.
Hari ini kita belajar tertanam dari gereja lokal dari seorang hamba Tuhan yang setia ya, Pak Victor Purwanto. Waktu saya persilakan ya Pak Victor ya. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya. Ya, saya akan share screen. Oke. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan kan layar saya, Pak Denny? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, ini tertanam dalam gereja lokal. Kita usahakan ini interaktif ya. Jadi ini bukan ibadah di gereja atau mungkin bukan satu sesi pembelajaran, tapi kita sama-sama belajar. Juga saya ingin belajar dari Bapak Ibu semua ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Ya, kemudian kita punya mentor Pak Denny yang akan mengarahkan kita nanti di tengah-tengah, kita sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu silakan untuk bertanya, memberikan pendapat, memberikan ide atau yang lainnya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Nah, pertama-tama yang saya bisa bacakan di sini, panggilan untuk melayani. To receive Christ, untuk menerima Yesus, itu kita bisa dengan cara gratis, ya kan? Dan kemudian untuk mengikuti Kristus, nah itu mungkin kita bayar sesuatu, ya kan? Tapi begitu kita melayani Yesus, itu benar-benar cost-nya itu everything. Jadi benar-benar harganya itu semuanya kita harus korbankan untuk mengikuti Yesus. Nah, jadi ini adalah kalimat kedua adalah mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan. Ya, saya percaya. Kemudian di sini juga oleh sebab itu banyak orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Saya percaya kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini kita sudah meluangkan waktu malam hari ini ya. Di tengah-tengah ada yang baru pulang kerja, ada yang baru pulang dari kuliah atau mungkin pulang dari satu tempat. Kemudian malam ini sama-sama kita meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Nah, itu adalah sesuatu berarti kita siap untuk bayar harga untuk mengikuti Yesus dan untuk melayani Yesus dengan lebih lagi. Dan saya percaya di semua di sini sudah siap untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya. Nah, jadi pertama-tama mengenai tertanam dalam gereja lokal. Saya boleh minta, kita interaktif ya. Saya minta tolong dibacakan oleh Pak Hasan, Pak Pendeta Hasan. Baik, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Sebentar ya. Ada di layar, Efesus 2 ayat 19 ya. Di layar, Pak. Oke. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Hasan. Nah, jadi ini adalah gambaran mengenai bayi rohani. Kita percaya pada setiap hari Rabu kita ikut pemuritan karena kita ingin bertumbuh, ya. Kan kita nggak mau misalnya sekarang sama-sama seperti ini semua nih hadir di tengah-tengah, kemudian semuanya bayi-bayi semua nih. Pada ini pasti udah stres pasti melihatnya, ya kan? Nah, kita percaya bahwa sekarang ini kita adalah pada saat kenapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal. Jadi kita adakan pada saat kita lahir baru, kemudian kita sebagai bayi yang rohani, kita butuh apa? Kita butuh keluarga. Ya, keluarga dalam hari ini adalah gereja, ya kan? Gereja itu adalah keluarga ya. Nah, dengan bergabung kita menjadi satu keluarga di mana di situ ada kakak kita, ya, kakak rohani kita, kemudian ada ibu rohani kita, ada bapak rohani kita yang akan membimbing kita gitu. Kita sebagai bayi rohani supaya bisa bertumbuh. Bayangkan misalnya sekarang seorang bayi itu kemudian lahir ke dunia tanpa ada kakaknya, tanpa ada ibunya, tanpa ada sebatang kara seperti itu. Mungkin dia nggak akan bertumbuh dan akan mati itu di tengah-tengah. Ya, nah itu kenapa kita perlu tertanam? Karena kita ini adalah bayi-bayi rohani pada saat kita mulai mengenal Yesus dan kita perlu tertanam, kita perlu tergabung dalam satu keluarga, dalam keluarga Allah, dalam hal ini adalah gereja. Ya, nah boleh dibacakan Pak Marisi? Pak, manusia adalah makhluk sosial. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri. Berkomunitas merupakan suatu kebutuhan dan setelah seseorang menjadi Kristen, ia harus menemukan sebuah komunitas Kristen bagi dirinya. Tempat ia dapat memiliki persekutuan, perlindungan, dan pertumbuhan rohani. Ya, terima kasih Pak Marisi. Jadi kalau misalnya saya pakai analogi tadi bayi rohani lagi ya. Bayi rohani hidup sendiri ya kan, kemudian tanpa keluarga itu pasti akan mati. Sama juga seperti misalnya sekarang kita baru pertama kali pindah kerja ke tempat satu kerja yang lain gitu. Tentunya pada saat kita pertama masuk kerja itu kan ada proses induksi dari HRD, kemudian setelah itu kita diperkenalkan juga dengan rekan-rekan sekerja kita, kemudian dengan atasan kita juga ya. Itu di konsepnya dari tempat kerja. Nah, kalau misalnya sekarang kita dibiarkan pada saat kita masuk kerja, kemudian kita dibiarkan begitu aja tanpa proses induksi yang benar, tanpa pengenalan yang benar untuk pekerjaan kita akhirnya nanti kita bingung sendiri kita mau kerja apa, ya. Nah, kita adalah makhluk sosial di mana kita saling berinteraksi. Nah, kemudian sejak pandemi selama 1,5 tahun terakhir ini, itu kan kita rasakan sekali ya, di mana kita nggak bisa bertemu, nggak bisa berkumpul, kemudian akhirnya kita ngikuti ibadah online saja ya kan, gereja masih pada tutup ya kan, dan kemudian akhirnya apa, kita bisa jadi kita ngikuti beberapa ibadah online, dan kemudian dari ibadah-ibadah online tadi itu kita mendapat banyak pengetahuan. Tapi sekarang dengan banyaknya pengetahuan tadi itu berbeda dengan bertumbuh secara rohani. Ya, berbeda antara banyak pengetahuan dari firman-firman kita dengarkan dari mungkin kalau misalnya ibadah dulu biasa waktu onsite kita cuma bisa 1 kali ibadah, tapi dengan ibadah online ini kita bisa ikuti dari beberapa gereja, mungkin 3 gereja dalam 1 minggu. Kita mungkin akan lebih banyak pengetahuan, tapi kita tidak bertumbuh secara rohani. Nah, itu beda antara banyak pengetahuan yang kita dapatkan dengan mengikuti ibadah-ibadah dengan pertumbuhan secara rohani. Nah, pertanyaan sekarang kan pandemi begini, pandemi begini, gimana kita nggak bisa bertemu secara fisik, ya kan? Nggak bertumbuh bisa secara fisik, gimana cara kita bisa bertumbuh? Dan salah satu fasilitas yang sudah disediakan pada ini, seperti ini sekarang ini yang kita sama-sama ya, kita bersama-sama bertumbuh melalui proses pemuritan, supaya kita bertumbuh bukan menjadi bayi-bayi rohani, tapi menjadi orang yang dewasa secara rohani. Itu satu. Kemudian juga fasilitas yang diberikan pada ini juga, kita ada kul gabungan juga yang kita adakan tiap 2 minggu. Tujuannya supaya kita saling berinteraksi, karena dengan tergabung dalam satu kul, sayang kita nggak bisa secara fisik ya, tapi saya percaya mungkin di tempat-tempat, di beberapa gereja di tempat kita sekarang ini di bawah pelayanan pada ini mungkin juga sudah ada aktif juga secara kul, mungkin belum bisa secara fisik tapi bisa secara online. Nah, dengan tergabung secara kul, yang tadi balik lagi ya di slide ini disebutkan bahwa kita adalah manusia yang makhluk sosial. Kita perlu tergabung dalam satu komunitas di mana kita saling bisa membagikan kasih, membagikan berkat, memberikan berkat dalam ini, memberikan berkat kesaksian misalnya, ya kan? Nah, kemudian supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama saling bertumbuh, dan diharapkan dalam kul ini juga kita bisa saling menegur. Ya kan, dimana kalau tempat-tempat lain mungkin kalau misalnya sekarang kita gabung ke satu gereja yang lain yang mungkin kita jalan-jalan, itu kan nggak mungkin kita misalnya melakukan kesalahan ditegur sama orang lain kan. Nah, itu karena kedekatan ini nggak ada. Tapi kalau misalnya kita sekarang tergabung jadi dalam satu kul, kedekatan, interaksi itu akan terasa sekali gitu. Dan akhirnya kemudian misalnya Pak Marisi bisa bilang, Fik, kamu ngomongnya kecepatan misalnya, iya kan? Nah, saya akan terima dengan senang hati, itu masukan buat saya, ya kan? Karena saya udah kenal Pak Marisi, udah sering ketemu di kul gabungan, di pemuritan, udah sering ketemu. Ini masukannya berarti memang masukan yang sifatnya positif supaya saya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Itu ya, coba misal sekarang saya dapat masukan dari orang lain yang saya nggak kenal, mungkin beda masukannya yang saya terima, ya. Nah, ini ya kenapa kita perlu tertanam dalam satu gereja atau dalam satu kul, supaya kita bisa saling berinteraksi, bisa saling menegur, bisa saling menguatkan, dan bisa saling bertumbuh secara rohani. Ya, balik lagi tadi kan, supaya nanti pada saat kita sama-sama, saya percaya dengan kita bergabung dalam satu komunitas rohani yang saling membangun, kita akan bisa bertumbuh dari bayi rohani menjadi orang yang dewasa secara rohani. Nah, boleh dibacakan Bu Sandra yang ini? Mengapa harus tertanam dalam jemaat lokal? Setiap orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus tertanam dalam sebuah
jemaat lokal untuk mengalami pertumbuhan rohani. Terdapat di Kolose 3 ayat yang ke-10. Aktif dalam kehidupan berjemaat, terlibat dalam pelayanan, dan memberi diri diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Terdapat di Efesus 4 ayat 12. Terima kasih Ibu Sandra. Ya, di sini kita diberi kan pertama menerima anugerah keselamatan. Ya, Tuhan Yesus sudah mati loh buat kita, ya kan, menebus dosa kita, ya kan. Berarti kita memang harusnya bersyukur. Pertama, Tuhan Yesus sudah pada saat penciptaannya pertama, Tuhan Yesus sebenarnya sudah mempersiapkan kita ya untuk berkarya bagi Dia. Dan di sini kita diminta yang kedua, kita sebenarnya diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Ya, bayangkan ya, kita setiap bagian dari tubuh kita punya arti fungsi yang berbeda dan unik sifatnya. Tangan misalnya kan, atau mata untuk melihat misalnya, lidah untuk mengecap misalnya, hidung untuk mencium, dan yang lain-lainnya. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda dan fungsinya unik. Dan itu adalah fungsi kita, ya kan? Gimana kita bisa berfungsi kalau kita nggak tertanam dalam satu gereja lokal? Ya kan, kita nggak tahu fungsi kita sebagai apa. Misalnya kita sekarang jadi gereja jalan-jalan, kita pindah satu gereja A, kemudian pindah ke gereja B, besoknya kayaknya enak pindah ke gereja yang satu lagi gitu. Kita nggak akan tahu fungsi kita sebagai apa di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita tertanam dalam gereja lokal, ya misalnya sekarang di bawah Gembala Padi ini, kita tahu, ya kan, oh ternyata misalnya, si Victor ini ternyata bisa berfungsi sebagai misalnya pembawa pengumuman misalnya. Oh, karena waktu membawakan pengumuman itu Victor misalnya saya bisa berinteraksi, bisa membuat supaya orang-orang yang mendengar pengumuman yang saya sampaikan itu tertarik gitu, mendengarkan, ya kan? Kalau misalnya nggak tertarik kan kelihatan tuh orang buka handphone, baca yang lain-lain kan. Nah, itu mungkin fungsinya saya gitu misalnya. Atau misalnya fungsinya tadi Rizky kan di drum misalnya kan. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi yang lain lagi misalnya di sini ada Bu Weekend misalnya segala ya. Nah, masing-masing itu fungsinya baru ketahuan kalau kita tertanam dalam gereja lokal. Ya. Kita unik, waktu Tuhan menciptakan kita sangat-sangat unik, dan kita sudah dibekali talenta masing-masing, dan kita percaya talenta yang sudah dibekali Tuhan itu kita harus pertanggungjawabkan pada saat nanti kita kembali ke Tuhan. Tuhan kan pasti udah tahu semua perumpamaan mengenai talenta ya. Nah, talenta-talenta yang sudah diberikan sama Tuhan ini sebenarnya kita punya masing-masing sini, dan kita nggak bisa kembangkan kalau kita nggak tertanam. Ya kan? Gimana kita menjadi bagian dari tubuh Kristus kalau misalnya kita nggak tahu fungsi kita? Ya, fungsi kita akan tahu kalau kita tertanam dalam gereja lokal. Ya kan? Sekali lagi ya, kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, masing-masing punya fungsinya. Apakah Victor sebagai tangan, atau mungkin Pak Antonis misalnya sebagai mulutnya misalnya, atau Pak Marisi misalnya sebagai mata, Pak Hasan misalnya sebagai mulut, sebagai hidung misalnya. Nah, itu baru ketahuan fungsinya kalau kita tertanam dalam gereja lokal. Ini pesan Tuhan disampaikan di Efesus 4 ayat 12 tadi. Ya. Nah, kemudian saya mau minta tolong Pak Antonis boleh bacakan, Pak? Arti gereja. Sesuai tata dasar gereja GBI, wujud gereja adalah sebagai berikut. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Itu ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9, 2 Petrus 1 ayat 3. Gereja adalah rumah Allah yang hidup, didiami oleh Roh Kudus, dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan firman Allah. Efesus 2 ayat 22. Terima kasih, Pak Antonius. Ya, pertama-tama di sini gereja itu apa sih sebenarnya? Gereja itu adalah persekutuan orang-orang, bukan bangunan di sini. Ya, kalau bangunan kan terbatas nih, cuma 4 dinding ya. Misal sekarang kita bisa bilang nih ya, wih gereja saya ramai sekali loh, ya kan? Setiap hari kebaktian, ada misalnya sekarang 500 orang, ramai sekali, penuh sesak. Iyalah penuh sesak, karena kan dibatasin oleh 4 dinding, kiri kanan, depan belakang. Ya kan? Coba sekarang dindingnya dijebol. Apa nggak kosong kelihatannya? Ya kan? Cuma 500 orang kosong, kalau misalnya nggak dibatasi oleh dinding. Nah, tapi gereja itu adalah bukan bangunan. Di sini adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Ya, itu yang pertama. Kemudian di sini adalah batu-batu yang hidup. Nah, saya punya gambar di sini. Ya, kita itu adalah batu-batu yang hidup. Ya. Nah, kemudian saya gambarkan di sini ada satu rumah yang sedang direnovasi ya. Nah, kemudian kondisinya berantakan semuanya begini, ya kan? Kemudian juga di sini tukangnya lagi semenin batu batanya, belum jadi kamar, belum jadi apapun juga, pintunya nggak ada. Gimana kita bisa tinggal di situ, ya kan? Nah, kita adalah batu-batu seperti ini, ya kan? Nah, kok bisa kita semuanya sebagai batu, ya kan? Nggak tertanam dalam gereja lokal dan kita jalan-jalan keliling jadi batu terus, ya kan? Dan kemudian bagaimana sekarang Tuhan bisa tinggal hidup dalam kita, ya kan? Bagaimana Tuhan anggaplah kita sekarang punya punya rumah yang sedang renovasi seperti ini. Apakah kita mau tinggal di rumah seperti ini? Pasti nggak mau kan? Belum ada apa-apanya, belum ada pintunya, belum ada temboknya juga belum selesai, masih batu-batu yang belum selesai, apalagi kotor lagi, iya kan? Nah kita aja nggak mau tinggal dalam situ. Nah bayangkan sekarang tubuh kita itu hanya sebagai batu yang belum siap, sedang direnovasi, baru, ya baru lahir baru, kemudian belum jadi rumah. Gimana Tuhan bisa hidup dalam kita? Oh saya sering loh ikut KKR, acara-acara rohani, sering ikut kegiatan-kegiatan rohani itu bagus, tapi balik lagi, mungkin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, mungkin pada saat KKR, uri kita udah merasa kayaknya merasakan hadirat Tuhan. Mungkin pada saat itu saja. Mungkin besok masih berasa. 2 hari kemudian, seminggu kemudian mungkin masih terasa. Tapi mungkin sebulan kemudian masih terasa nggak? Bisa jadi kita udah lupa. Ya kan? Artinya kita belum tertanam. Artinya apa? Batu-batu yang ini semennya belum disemenin. Ya kan? Coba bayangkan sekarang kita tertanam di satu gereja lokal, kemudian pelan-pelan nih tukang semennya misalnya, dalam hal ini misalnya Pak Denny yang semenin kita, oh Victor batunya kayaknya yang paling bawah sini ya misalnya, oh Pak Antonis paling atas sini, kemudian Pak Pendeta Pak Hasan sampingnya Pak Antonius misalnya, ya kan? Nah masing-masing kemudian udah disemenin satu-satu sehingga akhirnya menjadi satu rumah yang bisa kita tempati. Dan rumah itu, bayangkan itu adalah tubuh kita yang sudah diperbagus semuanya sehingga Tuhan bisa tinggal hidup dalam kita dan merasa nyaman hidup di dalam kita. Ya, itu batu contohnya ya. Nah, kemudian saya kasih contoh juga analogi juga mengenai kapal dan baut kecil. Nah, kemudian bayangkan sekarang baut misalnya sekarang ada di toko bangunan, nggak ada fungsinya kan, ya kan? Kemudian cuma duduk gitu aja. Coba bayangkan sekarang baut kecil ini menjadi salah satu bagian dari kapal yang ini, ya kan? Nah, pada saat kapalnya sekarang lagi jalan ke tengah lautan, kemudian kapalnya ada ombak yang luar biasa, ya kan? Nah, kemudian setelah itu ombak luar biasa, badai luar biasa, kemudian pelan-pelan si baut kecil ini kayaknya mau lepas gitu, karena kurang. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Saya percaya setiap baut-baut yang lain atau mungkin kayu-kayu di dalam kapal ini itu akan teriak-teriak, baut jangan sampai lepas, baut jangan sampai lepas, kami pegangin, gimana supaya kamu jangan sampai lepas lah, ya kan? Nah itu yang akan terjadi kalau kita tergabung dalam satu gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal. Kalau kita dalam kondisi yang lemah, itu banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, banyak bapak rohani kita di sini yang siap membantu kita. Ya kan? Saya percaya pada saat misalnya sekarang saya susah, misalnya sekarang saya bingung, saya bisa tanya ke Pak Antonius, saya bingung nih gimana caranya ya. Pak Antonius bisa langsung jawab, bisa langsung bantu kita. Coba bayangkan sekarang, misalnya sekarang saya nggak kenal Pak Antonius, kemudian setelah itu saya tanya ke orang lain yang nggak jelas misalnya, pasti jawabannya akan sembarangan, ya kan? Nah, kalau kita tertanam, bayangkan kapal ini adalah satu gereja, ya, di mana pada ini adalah nakodanya misalnya di sini. Pada saat sekarang saya susah, saya adalah baut kecil di sini, kemudian baut kecil yang mau lepas dari gereja, pasti saya percaya semuanya pasti akan teriak. Ya, Pak Hasan mungkin akan teriak, Victor jangan sampai lepas. Kemudian Pak Hasan bilang, ayo jangan, ayo plus, ayo kita saya pegangin semuanya deh. Pak Maris juga bilang, ayo kita saya pegangin. Ya, Victor, kita gimana caranya? Misalnya Pak Marisi bilang, Pak Antonis, Pak Hasan, gimana caranya kita kuatkan Victor yuk misalnya, ya kan? Nah kemudian Pak Alvin juga sama, yuk kita pegangin si Victor misalnya. Nah itu bisa terjadi kalau kita tertanam dalam satu gereja lokal, ya kan? Nah wah saya benar-benar kebayang sekali ya. Itu kalau misalnya kita benar-benar dalam satu kapal ini, kemudian kita dalam satu badai yang luar biasa, kemudian kita saling pegangan semuanya, wah itu kita akan saling kuat lah, kuat sekali, ya kan?
ya bersatu kita runtuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Nah, itu gambarannya, ya. Nah, kemudian berikutnya mungkin supaya lebih berinteraksi ya, nanti saya akan gantian ya supaya lebih semangat lagi, ya. Nah, kemudian saya boleh minta tolong ini untuk dibacakan Bu Lina. Baik, Pak. Menjadi murid Kristus. Amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-murid orang percaya atas segala bangsa dimuridkan menjadi murid Kristus sejati. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Agar setiap orang percaya dapat dimuridkan dengan efektif, maka harus tertanam dalam komunitas atau kul. Oke, nah boleh Bu Lina boleh gambarkan Bu Lina mengenai ini? Maksudnya gimana, Pak? Boleh jelaskan mengenai ini? Menjadi murid Kristus. Iya, amanat agung Tuhan Yesus kan buat kita semua gerejanya. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, kedengeran Bu. Iya. Kan tujuan Tuhan bagi semua gerejanya menjadi murid Kristus ya, Pak, ya. Ya. Dan kita yang sudah menjadi murid Kristus, ini kan amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan kan supaya semua kita bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan tapi semua gereja Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang percaya menjadi murid Kristus. Ketika kita sudah menjadi murid, kita juga wajib memuridkan orang lain. Nah, bagaimana kita supaya bisa dimuridkan? Ya mungkin salah satunya lewat seperti ini di kul. Tadi yang sampaikan Bapak Gembala mungkin ada tadi kompak ya, kelompok sepakat gitu. Mungkin di situ kita bisa saling membangun, saling belajar, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh. Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih Bu Lina. Jadi benar sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Lina ya. Gimana kalau misalnya sekarang kita mau jadi pembawa amanat agung? Amanat itu adalah pesan terakhir ya, kita tahu itu yang harus kita jalankan. Jangankan misal sekarang pasti kita setiap dari kita pasti pernah berpisah ya kan, berpisah misalnya sekarang mungkin contohnya misalnya Bu Lina dengan teman Bu Lina misalnya kan mungkin pada saat perpisahan mungkin dia mau pergi ke satu tempat misalnya ke daerah yang lain. Nah, pada saat berpisah dia bilang, Bu Lina jangan lupa ya tetap terus kuat dalam iman, kemudian tetap terus melayani dan tetap terus juga rajin membaca Injil, Alkitab misalnya ya kan. Itu pasti kita yakin sekali, pasti Bu Lina benar-benar akan perhatikan sekali, akan dijalankan, akan ingat terus-terus kan sampai sekarang kan pasti Bu Lina ya. Iya kan? Nah, itu pesan dari teman. Nah, sekarang pesan dari Tuhan Yesus sendiri loh, yang pesan kepada kita semua loh. Apa di sini pesannya? Tuhan Yesus minta supaya segala bangsa dimuridkan menjadi murid Kristus, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita sebagai jemaat jalan-jalan ya, misalnya, ya kan jemaat jalan-jalan berarti 3J itu ya. Nah, jadi jemaat jalan-jalan kemudian nggak tertanam dari gereja lokal. Tiap kali kita pindah gereja, itu orangnya nggak akan kita kenal. Iya kan? Gimana kita bisa menjadikan orang lain jadi murid misalnya sekarang. Kalau orangnya tersendiri nggak merasa kenal dengan kita. Pertama-tama, kalau misalnya kita mau muridkan orang lain, pertama-tama kita harus kenal dulu. Ya kan? Seperti misalnya sekarang tuh Pak Denny misalnya. Ya kan? Saya kenal sekali dengan Pak Denny misalnya sekarang. Itu satu ya. Kemudian Pak Antonius. Ya kan Pak Antonius kan sering membawakan firman untuk pemuridan ini juga kan. Saya pasti akan dengerin sekali Pak Antonius karena saya udah tahu Pak Antonius, saya udah kenal sekali Pak Antonius misalnya. Ya kan? Beda kalau misalnya sekarang kita nggak kenal, kemudian ada orang atau memuridkan kita, belum tentu kita terima, ya kan? Kita mungkin lihat pengalaman hidup kamu apa misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang saya bisa, waktu kan Pak Antonius misalnya dalam beberapa kali menyampaikan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dan saya merasa terberkati oleh kesaksian yang disampaikan oleh Pak Antonius. Nah, kemudian dengan gitu saya kenal Pak Antonius. Wah, Pak Antonius itu tiap kali mengucapkan kata-katanya itu benar-benar saya bisa yakin, saya bisa pegang. Kenapa? Karena Pak Antonius adalah salah satu kesaksian hidup di sini. Jadi
jadi Victor siap untuk jadi dimuridkan oleh Pak Antonius. Oh, saya siap sekali. Saya kenal Pak Antonius. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita dimuridkan oleh orang yang kita nggak kenal, ya kan? Nah, untuk itu kita perlu tertanam. Pertama, tertanam dalam gereja lokal. Kemudian tertanam juga efektifnya. Kalau misal gereja mungkin agak besar ya kita. Nah, tapi di sini yang gimana kok? Apakah kita semua tertanam dalam komunitas atau kul? Ya kan, mungkin yang jumlahnya nggak sampai 10 orang, kemudian bisa saling berinteraksi, bisa saling menegur, bisa saling membangun, ya. Nah, itu yang diminta. Pertama, kita harus memuridkan. Yang kedua, bagaimana cara memuridkan orang lain? Kita harus kenal dulu, ya. Kita harus merasa engage, merasa terkoneksi, ya kan? Nah, pertama-tama kita memang harus tergabung dalam komunitas kul di sini. Oke. Nah, Oke, nah boleh tolong Pak Alfian, Pak? Ya. Mengapa orang percaya harus tertanam dalam komunitas sel? Ini baca satu-satu ini Pak ya. Iya, boleh Pak, semuanya Pak. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, setiap orang percaya harus tertanam dalam jemaat lokal. Menghidupi gaya hidup Kristus, dimuridkan menjadi murid Kristus sejati, menjadi anggota keluarga Allah, berfungsi untuk saling melayani. Ada 4 pertumbuhan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal seperti tersebut. Oke, boleh di ini Pak, boleh tolong jelaskan Pak? Ya. Sebentar Pak. Seperti temanya untuk tertanam dalam jemaat lokal, biasanya kalau tadi dijelaskan oleh Pak Victor dan juga tadi Kalina sempat menjelaskan, kalau kita menjadi jemaat jalan-jalan J3, biasanya tidak akan pernah mungkin untuk bisa dapat terhisap sungguh-sungguh dan mengerti apa yang akan disampaikan oleh pemimpin atau kepala tadi dalam hal tersebut. Kalau kita di tempat ini adalah Pak Denny. Karena visi seorang pemimpinnya, kepalanya nanti akan berbeda saat saya berada di satu tempat gereja lalu pindah lagi. Jangankan untuk bisa bertumbuh naik, untuk mengakar ke tanahnya saja rasanya akan sangat sulit. Karena pupuknya berbeda, yang sudah diberikan malah jadi apa ya? Jadi bukannya bertumbuh sehat, malah bertumbuhnya nanti akan buruk. Apalagi firman Tuhan bilang kan jangan mengabdi atau kepada dua tuan. Jadi kita harus fokus bertumbuh dalam satu jemaat lokal yang benar, supaya kita bisa seperti yang dijelaskan di layar yang saya baca, nantinya dapat menghidupi gaya hidup Kristus. Nanti itu akan diajarkan dalam jemaat lokal, karena gereja tujuan sesungguhnya jemaat lokal mengajar jemaat tempatnya bertumbuh untuk hidup seperti serupa dengan Kristus. Lalu orang-orang yang hidup seperti Kristus, ini jemaat-jemaat, nanti akan dimuridkan seperti yang sedang kita lakukan saat ini, dimuridkan menjadi murid Kristus sejati. Lalu setelah sudah menjadi murid yang sejati, kita menjadi sebuah bagian dan terhisap menjadi sebuah keluarga. Meski kita dari tempat yang berbeda-beda, namun kita dalam, saya katakan jemaat lokal, dalam sel yang sama saat ini, kita menjadi sebuah keluarga yang satu, dengan kepala, dengan tangan, dengan fungsinya masing-masing. Lalu kita semua fungsinya bukan untuk saling menyenggol atau menyikut, tapi yang terakhir kita semua berfungsi sama-sama sepakat untuk saling melayani buat kemuliaan Tuhan. Ya, demikian Pak Victor. Ya, terima kasih Pak Alfian. Tadi analoginya saya suka Pak. Jadi Pak Alfian tadi gambarkan pupuk, ya kan? Pupuk bisa jadi beda-beda, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya kita mau bertumbuh sekarang pada saat kita coba mengakar, sedang mengakar, kemudian diberikan pupuk, kemudian kita pindah ke tempat yang lain, kemudian diberikan pupuk yang berbeda lagi. Wah, itu bisa bukannya makin bertumbuh, bahkan bisa menjadi menjadi rusak malahan kita, ya kan, karena bisa jadi karena pupuknya beda-beda tadi ya. Dan kemudian juga tadi Pak Alfian juga sampaikan mengenai kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya kan. Nah, kemudian contohnya saya saat ini kerja di Kunanago, salah satu perusahaan logistik yang besar, yang cukup terkenal. Dan kemudian juga bayangkan misalnya sekarang saya kerja di Kunanago juga, tapi saya terima order juga dari perusahaan yang lain, saingan Kunanago dalam ini DHL misalnya, perusahaan logistik juga misalnya. Wah, bisa jadi atasan saya yang sekarang saya kerja di perusahaan Kunanago bisa jadi ngeliat, oh Victor ini kok
kerja di 2 tempat, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya mungkin saya akan dikeluarkan, ya kan? Karena kan komitmen saya, pada saat saya kerja di Kunanagal, kemudian saya diberikan gaji oleh Kunanagal, berarti kan saya harus berbakti dan kemudian bekerja untuk Kunanagal, bukan berarti harus saya bisa kerja di beberapa tempat, nggak bisa seperti itu, ya kan? Nah, kemudian juga tadi Pak Alvin sampaikan, kita harus berfungsi untuk saling melayani, ya kan? Dan tidak saling menyenggol. Terima kasih Pak Alfian. Ya. Nah, saya minta tolong siapa ya? Pak Sunarto boleh Pak? Saya baca ya Pak, ini. Baca, kemudian sambil juga jelaskan ya Pak ya. Mengapa orang percaya harus tertanam pada gereja lokal? 1. Bagian dari tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan gerejanya adalah tubuh Kristus. Di luar itu, kita adalah seorang penonton, pengamat, penggembira yang tidak boleh bagian apa-apa dalam pergerakan tubuh Kristus. Ya, kalau kita mau bertumbuh ya memang harus ditanam di gereja lokal karena kita bisa saling kenal gitu tuh kan. Kalau kitanya loncat-loncat gitu, ini dapatnya sepotong di sini, ini dapatnya sepotong Pak gitu. Di sini dapatnya sepotong gitu tuh kan, nggak kayak orang kalau dalam bekerja kan ada spesialisnya atau bagiannya, bagian ini. Kalau kita tubuh Kristus kan juga ada bagiannya masing-masing Pak gitu tuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala gitu tuh kan, ada yang. Nah, ini kan makanya kita tertanam di gereja lokal karena kita ini bagian dari tubuh Kristus, ya kita harus jadi bagian dari gereja itu sendiri Pak. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Pak Sunarto benar sekali ya di sini ya. Kita harus menjadi bagian di sini, ya kan? Nah, kemudian kan tadi Pak Sunarto juga sampaikan masing-masing punya talenta, ya kan? Contohnya tadi kan saya sama Pak Sunarto itu suka sekali di IT, ya kan? Dan kemudian kita sama-sama, saya sama Pak Sunarto menyiapkan ibadah online, ya kan? Nah, kemudian gimana kita bisa kembangkan bakat kita kalau misalnya sekarang kita nggak tergabung dalam gereja lokal, kemudian anggaplah kita masuk ke gereja yang sana, kemudian kita bilang, gimana Pak saya bantuin ininya buat ibadah online-nya. Wah, bisa jadi gereja yang saya datangin itu nggak kenal, bilang, kamu siapa, Fik? Ya kan? Kita udah punya orang kok di sini misalnya kan yang bisa kerjain itu. Ya kan? Nah, bakat kita nggak akan berkembang, ya kan? Dan kemudian itu salah satu contohnya. Nah, kemudian apakah kita mau jadi di sini kan apa mau jadi penonton aja, pengamat, pengembira, ore gitu misalnya ikut KKR tepuk tangan, kemudian kita nyanyi, kemudian selesai itu udah selesai. Kita nggak kenal siapa yang tadi duduk sebelah kita siapa ya? Kita nggak kenal ya kan. Kemudian mungkin pas mungkin salah kita anggap kita kayaknya waktu itu yang kita ketemu orang itu misalnya tengah jalan misalnya. Karena kamu kan waktu itu ikut KKR kan? Bisa jadi dia yang bingung malahan. Iya, tapi kamu siapa ya gitu. Ya kan? Nah, kita nggak mau jadi penonton, kita mau jadi bagian di sini. Bagian apa? Bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Pak Sunarto. Oke, nah kemudian saya boleh minta tolong Bu Rini. Ya, shalom Pak. Shalom Bu. Yang kedua ya Pak ya. Mengapa orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal? Yang kedua, menahan kita dari kemunduran. Kita memiliki sahabat-sahabat rohani yang selalu siap dan tersedia bagi kita dalam masa-masa kelemahan dan keinginan untuk mundur. Ya, ini benar sekali ya. Kalau dalam gereja lokal itu, kenapa kita harus tertanam, khususnya misalnya dalam KUL, kita aktif dalam kegiatan ibadah lain, itu adalah untuk berfungsi untuk supaya kita semakin dikuatkan gitu. Kalau ketemu teman dalam ibadah, kita semakin dikuatkan. Punya persoalan, kita bisa sharing, kita bisa juga menjadi saksi buat setiap mereka, sehingga nggak ada keinginan untuk kita tidak datang beribadah atau tidak ada keinginan untuk mundur dari Tuhan. Nah, hal-hal semacam ini memang penting sekali gitu buat kita. Seperti sekarang ini kita dalam pemuritan gitu, itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita tetap berkoneksi dengan teman, berkoneksi juga lebihnya kepada Tuhan, itu lebih lagi baca firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Pokoknya memang penting sekali bagi kita untuk tetap ikut dalam setiap kegiatan ibadah yang berfungsi untuk membangkitkan kerohanian kita. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Bu Rini benar sekali tadi ya. Kita harus selalu tergabung dalam gereja lokal atau mungkin KUL
juga di sini ya, di mana kita bisa saling terkoneksi, bisa saling membangun, membagikan berkat dan menguatkan. Mas, kita nggak mungkin kuat terus-terusan. Saya percaya setiap dari kita pasti pernah mengalami kelemahan. Ya kan analoginya tadi ya sama-sama yang saya sampaikan tadi kan. Kita ini baut kecil loh, ya kan. Baut kecil kemudian dalam satu perahu dalam satu kapal yang besar, ya kan. Nah, gimana kalau misalnya kita si baut kecil ini gitu kemudian kayaknya mau lepas bautnya di tengah-tengah badai tadi kan. Kalau misalnya nggak ada teman-teman kita yang mendukung kita di sini, yang tadi saya kasih contoh ya misalnya kan, Pak Alfian bisa bilang, kita pegangin si Victor yuk gitu, jangan sampai dia lepas. Kalau kemudian Pak Marsiko bilang, ya yaudah saya pegang tangan Pak Alfian juga dah, Pak Alfian pegang Victor ya gitu, ya kan. Nah itu kita bisa dapatkan kenapa? Karena kita punya teman-teman, punya sahabat-sahabat di sini yang selalu siap, ya kan. Nah jadi saya rasakan sangat-sangat terberkati sekali ya, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Ya kan kita pasti semua punya kelemahan. Saya juga sering kali punya kelemahan-kelemahan di mana waktu itu misalnya saya sempat keluar dari waktu saya keluar dari Coca-Cola, kemudian setelah itu saya merasa lemah karena waktu itu belum punya pekerjaan, kemudian teman-teman sahabat-sahabat rohani saya dalam hal ini Pak Denny juga sahabat rohani saya Pak Denny, selain mentor juga ya Pak Denny. Nah, Pak Denny menguatkan, ayo Victor tetap semangat ya kan. Nah kemudian juga waktu itu ya, banyak teman-teman dari GBKDMC juga tetap memberikan semangat kepada saya. Akhirnya apa? Saya bisa tetap semangat. Kemudian saya tetap komit dengan pelayanan. Kenapa? Karena saya punya teman-teman, punya sahabat-sahabat, punya saudara-saudara rohani yang selalu menguatkan saya. Ya kan? Nah, bayangkan misalnya sekarang pada saat itu saya lagi goyah, kemudian setelah itu nggak ada teman sama sekali, mau cerita ke siapa? Ya kan paling cerita ke istri sangat menguatkan saya, puji Tuhan. Ya. Nah, tapi kemudian saya juga butuh dukungan dari teman-teman, ya kan? Dan teman-teman ini yang sangat saya rasakan sebagai saudara-saudara rohani saya yang sangat menguatkan saya pada saat saya jatuh. Ya. Nah, itu kelebihannya kalau kita tertanam dalam gereja lokal, kalau kita tertanam dalam komunitas rohani yang sangat-sangat membangun, ya. Nah, kemudian yang ini saya minta tolong dibacakan dan dijelaskan oleh Pak Rudi. Pak Rudi, silakan. Ya. Mengapa orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal? Yang ketiga, keluar dari isolasi. Memiliki gereja lokal artinya menjadi bagian dari sebuah komunitas rohani. Sehingga sama seperti secara jasmani, kita memiliki komunitas, demikian juga secara rohani kita mempunyainya. Ya, betul ya. Kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal supaya kita keluar dari isolasi, ya. Jadi hal-hal yang mungkin ya yang membuat kita merasa jenuh, ya mungkin kita tidak mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Kan tujuan daripada komunitas kita ini dalam gereja lokal ini membawa kita untuk semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, ya, baik juga secara kualitas kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dari contohnya yang tidak bisa berdoa jadi bisa berdoa, yang tidak bisa memimpin pujian ya jadi bisa memimpin pujian, ya kan. Hal-hal yang kecil seperti itu akan muncul dalam diri kita, ya kan, yang tadinya mungkin kita cuek dengan orang lain, ya tidak peduli dengan orang lain. Dengan kita ada dalam gereja lokal, kita mulai memiliki kasih, ya, karena di dalam gereja lokal kita mungkin diajar tentang kasih Tuhan, ya kan, kita diajar tentang hal memberi, kita diajar tentang hal peduli dengan sesama. Nah, kita mulai memiliki kasih. Ketika hal-hal itu kita alami, itu berbicara kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan hidup kita
secara tidak sadar kita melihat bahwa ada suatu perubahan, ada suatu perbedaan, ada suatu kemajuan. Ya, memang benar ya, ketika kita ada dalam gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal, kita akan melihat hidup kita ini tidak ada di area yang sama gitu ya. Kita keluar dari kehidupan kita yang lama. Itu bicara keluar dari isolasi ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi. Analoginya bagus sekali tadi ya. Kita keluar dari isolasi yang dulu mungkin kita cuek segala kan. Nah, tapi dengan tertanam di gereja lokal, kita dididik untuk berubah cara-cara kita berpikir, cara-cara kita yang salah gitu kan. Kemudian tadi Pak Rudi jelaskan kan, mungkin ya berubah yang dulu kita cuek sama sekali, kemudian mungkin kita nggak gitu peduli sama orang dan dengan tertanam dalam gereja lokal kita keluar loh dari kebiasaan buruk kita, dari isolasi yang selama ini kita buat sendiri dalam diri kita sendiri gitu. Kemudian dirubah dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara rohani kita yang menegur kita ya kan, karena ingin supaya kita berubah, supaya kita bertumbuh secara rohani. Nah, kemudian akhirnya kita bisa berubah, keluar dari isolasi yang buruk tadi menjadi pribadi yang lebih bagus secara rohani, yang lebih dewasa secara rohani. Terima kasih Pak Rudi. Nah, kemudian yang keempat saya mau minta tolong Rizky, boleh bacakan dan jelaskan Rizky. Rizky, boleh bacakan Pak Rizky? Oke, Pak Rizky. Oke, atau saya boleh minta tolong bacakan Pak Yanto dan jelaskan Pak Yanto. Oke, belum ada juga ya. Pak Doni Lesmana. Halo, oke, nggak ada juga ya. Oke, kalau gitu minta tolong Pak Marisi, boleh Pak? Baik Pak. Mengapa orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal? Yang keempat, latihan bagi otot rohani kita. Sebagai bagian dari sebuah gereja lokal, kita memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu sekaligus berfungsi sebagai latihan bagi kerohanian kita supaya bertumbuh menjadi semakin kuat. Ya, latihan bagi otot rohani kita artinya kalau kita tertanam dalam sebuah gereja lokal, tentu di gereja mana saja, kalau kita pergi ke gereja mana saja, tidak ada satu gereja yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Mau gereja sebesar apapun itu, mau gereja sekecil apapun, pasti ada masalah. Jadi artinya kalau kita pergi keluar pun dari gereja kita, pergi ke gereja lain, akan juga kita menemukan masalah di sana. Bahkan mungkin kita akan penambah masalah di sana. Artinya dengan kita tertanam, kita akan semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Semakin kita tertanam ke dalam, semakin dan kalau kita tidak tertanam, kita tidak akan pernah untuk bertumbuh. Jadi sebagian karena kita tertanam, kita bertumbuh, sehingga otot-otot kerohanian kita, masalah-masalah kita yang tadinya masalah kecil, kita harus sharing dulu biar selesai. Sekarang dengan ada sekali dua kali kita menghadapi masalah, sehingga berikutnya kita menghadapi masalah kecil, buat kita udah sanggup. Karena kita sudah pernah melewati hal seperti itu. Sehingga tantangan-tantangan berikutnya, kalau ada masalah, kita yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi, kita minta tolong dengan teman-teman, atau kedua kalinya kita mengalami masalah seperti itu, kita udah bisa selesaikan sendiri, tanpa bantuan teman lagi. Dengan adanya kita bergabung dengan tertanam di sebuah gereja lokal, makanya dikatakan otot rohani kita akan semakin kuat. Itu aja Pak Victor, makasih Pak. Terima kasih Pak Marisi. Pak Marisi benar sekali tadi ya. Setiap gereja pasti punya masalah.
ya kan, gereja besar sekalipun pasti punya masalah. Kita seakan-akan ngelihat, oh gereja itu bagus banget ya, kemudian DP3-nya bagus, kemudian juga kemudian firman juga luar biasa, gedung gerejanya juga bagus sekali, ya kan. Kemudian kita lihat, itu kan lihat luarnya saja, ya kan. Itu kayak screensaver yang ada di Microsoft Windows kita, misalnya, seakan bagus, pemandangannya luar biasa semuanya. Tapi begitu kita masuk ke dalam, belum tentu seperti itu. Pak Marisi benar sekali, ya kan. Gue pas bilang, oh ternyata begini. Sama dong kayak gereja saya yang kemarin. Waktu itu kenapa saya pindah gereja? Ternyata ini lebih parah lagi daripada gereja saya yang kemarin. Udah saya pindah lagi ke gereja lain, ya kan. Pindah lagi. Oh ini lebih bagus lagi nih, luar biasa semuanya nih. Begitu masuk ke dalam sebulan 2 bulan, wah ini lebih parah lagi. Saya nyesel ya, mendingan saya balik ke gereja saya yang awal, ya kan. Ya kan. Nah, coba kita tertanam terus. Setiap gereja pasti menghadapi masalah, Pak Marisi benar sekali, ya kan. Nah, tapi dengan masalah-masalah tadi itu semakin membuat kita kuat loh, ya kan. Supaya apa? Kita siap untuk menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Jangan misalnya sekarang kita menghadapi masalah kemudian kita kabur, ya kan. Di gereja kita, wah ini kok pengerja kok saling ribut ya. Misalnya udah saya pindah aja lah. Emang di tempat lain nggak seperti itu, ya kan. Pak Marisi benar sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian yang kelima minta tolong Rizky, sudah aktif lagi Rizky? Pak Rizky? Oke, Pak Suminto? Pak Yanto? Bu Emilia? Pak Yanto ya? Pak Suminto bisa, Pak? Mengapa orang percaya harus tertanam di gereja lokal? Yang kelima, identitas kekristenan kita menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal sama buruknya seperti tidak memiliki kewarganegaraan atau menjadi warga negara tanpa memiliki KTP. Dari ini kita memang harus tertanam di gereja lokal karena untuk identitas kita sih, supaya kita gereja misalnya di gereja GB Dulos, orang tahu saya gereja di GB Dulos dan mempunyai kartu keluarga jemaat GB Dulos gitu, dan juga sudah tertanam di gereja GB Dulos. Jadi kita semua, Pak Victor juga tahu saya bisa bertumbuh dan berkembang di gereja GB Dulos gitu. Jadi semua seenggaknya teman-teman semua tahu, jadi saya punya identitas yang jelas di gereja GB Dulos, bukan gereja jemaat jalan-jalan gitu. Gitu aja sih. Terima kasih Pak Suminto. Pak Suminto benar sekali, ya kan. Nah, kemudian Pak Antonius, tadi Pak Suminto nyampaikan loh, betapa bangganya loh Pak Suminto loh menjadi bagian dari GBI Dulos, ya kan. Punya KTP, punya kartu jemaat dari GBI Dulos, ya kan. Dan bangga sekali menjadi bagian dari GBI Dulos. Wah, luar biasa, ya kan. Nah, itu identitas dari kekristenan kita. Setiap dari kita harus tertanam, kita harus punya kartu jemaat, ya kan. Ya, dengan punya kartu jemaat ini kita yakin bahwa kita memang sudah menjadi bagian. Dalam hal ini Pak Suminto tadi bangga sekali menjadi bagian dari GBI Dulos, dan kita percaya pasti Pak Antonius itu punya pengalaman hidup dan menjadi satu gembala yang memang sangat dibanggakan oleh jemaat-jemaat dari GBI Dulos, sehingga semua jemaat GBI Dulos termasuk Pak Suminto itu bangga loh menjadi bagian dari GBI Dulos. Mantap. Terima kasih Pak Suminto. Nah, kemudian yang ini mengenai akar dan pot. Nah, ini kira-kira ini sama analogi seperti yang Pak Alfian tadi sampaikan. Ya, bayangkan sekarang. Kita sekarang anggaplah pohon ini ada di pot yang warna kuning ini nih. Kayaknya yang warna pink bagus tuh ya. Ya kan? Pindah ya kan? Pindah ke warna pink, ya kan? Kemudian akhirnya apa? Akarnya akan dicabut kan? Akar dicabut kemudian taruh lagi ke warna pink.
Disiramin lagi, kasih pupuk lagi. Belum tentu cocok loh. Pak Alfian benar tadi. Belum tentu pupuk yang cocok loh. Belum tentu firmannya cocok loh. Iya kan? Kemudian saya pindah lagi lah ke warna yang warna biru di sampingnya sini. Kasih dicabut lagi akarnya, kemudian pindahan lagi ke pot yang warna biru, dikasih pupuk lagi. Pupuknya belum tentu cocok juga di sini, ya kan? Kemudian enggak lah, saya bosan lah. Saya pindah ke warna ungu, ya kan? Nah, akhirnya jadi apa? Beda sekali kalau misalnya sekarang yang pohon yang warna, misal contoh kayak warna merah ini, yang nggak berpindah-pindah, dia kan mungkin bertumbuh ke atas, ya kan? Tapi kalau pohon akar yang pindah-pindah ini nggak akan bertumbuh. Pada akhirnya nanti misal dipindah, pindah lagi ke warna abu-abu lah, akhirnya mati, ya kan? Nah, itu analogi yang sampaikan Pak Alvin tadi benar. Akarnya tidak bertumbuh. Ya, kenapa? Karena pindah-pindah potnya, mencari pot yang lebih baik seakan-akan. Kemudian, tapi ternyata pupuknya belum tentu cocok, ya kan? Sehingga akhirnya akan mati. Mungkin pada saat nanti masuk pot yang kelima, pot yang keenam, mati dia. Ya kan? Akhirnya apa? Pindah. Bukan pindah gereja, bisa jadi pindah agama malahan. Ya kan? Karena kecewa dengan semua gereja-gereja. Ya kan? Saya udah pindah 5 kali, tapi ternyata saya kecewa semua. Udahlah, saya pindah ke seberang deh, misalnya. Nah, itu karena pindah-pindah. Bayangkan sekarang, kalau misalnya dia tetap setia dan tertanam di pot, misalnya contoh pot yang warna merah ini, terus dia pasti akan bertumbuh ke atas dan bertumbuh secara rohani. Ya, ini analogi yang disampaikan oleh Pak Alfian, benar sekali. Terima kasih Pak Alfian. Ya, nah kemudian mengalami pertumbuhan roh. Nah, saya minta Yunita, saya menjelaskan ini. Yang kedua, mengalami pertumbuhan rohani. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, setiap orang percaya harus tertanam dalam jemaat lokal. Ada 4 pertumbuhan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal. Yang pertama, dipersatukan dalam keluarga rohani. Yang kedua, diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, dimuridkan untuk memiliki kedewasaan rohani. Yang keempat, difungsikan dalam pelayanan yang sesuai dengan kapasitasnya. Di sini yang saya ambil, kalau kita tidak tertanam dalam gereja lokal gitu ya, kita tuh sulit gitu punya keluarga rohani. Juga sulit untuk dewasa. Karena kan pasti di dalam satu keluarga itu pasti ada konflik ya. Pasti ada konflik gitu, pasti ada gesekan gitu. Tapi gimana kita mau jadi dewasa gitu kalau kita nggak diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu konflik gitu. Justru masalah itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dewasa. Ya, orang yang dewasa dan orang yang berfungsi dalam satu pelayanan. Saya tuh dapat tugas gitu ya. Kalau waktu saya dalam masa kuliah ini ya, saya dapat tugas dari dosen bahwa saya harus menulis gitu apa aja yang pelayanan saya di gereja lokal gitu. Nah, kalau saya nggak punya gereja lokal, saya bingung gitu loh. Nah, saya pelayanan di mana ya gitu. Masa saya di pelayanan di beberapa tempat gitu loh. Nah, kan lucu gitu. Kita harus punya satu keluarga yang menetap gitu loh, keluarga rohani. Juga di dalam keluarga gitu ya, harus ada jadi alangkah lebih baik memberi daripada menerima gitu loh. Jadi dalam keluarga harus banyak memberi, bukan menuntut untuk selalu menerima, diberi gitu ya. Gitu juga hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, tapi justru kita memberi sama orang tua kita, memberi sama pasangan kita gitu. Dan mengerti gitu loh kondisi keluarga kita. Nah, seperti itu juga dalam keluarga gereja kita, gereja lokal, kita mengerti
kondisi gereja kita seperti apa, keluarga rohani kita seperti apa gitu. Disitulah kita memberi kepada keluarga rohani kita gitu. Apa yang kita miliki kita beri gitu, sehingga kita bertumbuh menjadi dewasa. Itu aja sih. Makasih. Oke, ya terima kasih Yun. Jadi yang Yunita sampaikan tadi, ya masalah itu yang bisa membuat kita semakin kuat, ya kan, otot-otot rohani kita bisa semakin kuat. Tadi kan yang tadi sampaikan Yunita ya, pertama masalah konflik, ya kan, membuat kita semakin kuat. Dan itu tadi Yunita sampaikan juga ya, memberi dan kemudian kenapa kita perlu tertanam ya dalam satu gereja lokal. Ya terima kasih Yun ya. Oke, nah kemudian ini adalah kriteria ibadah atau kul yang sehat. Ya cukup banyak sini ya. Nah, mau minta tolong Pak Antonius bacakan, kemudian jelaskan, Pak. Mungkin nggak usah sebagian, Pak. Silakan Pak Antonius. Iya, terima kasih Pak Victor. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita mau belajar bersama-sama mengenai kriteria ibadah atau komsel yang sehat. Pertama, pengajaran yang sehat itu dari Efesus 2 ayat 20. Saya buka ya, Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi artinya ya, kita harus mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya, dan juga kita bisa melihat kesaksian daripada para rasul ya. Nah, saudara, pengajaran sehat ini bisa kita dapatkan kalau hidup kita, selain kita diajar, ya, kita juga ada kerinduan untuk membacakan firman Tuhan. Sehingga dengan bekal kita banyak membaca firman Tuhan, ya, maka kita memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu kita diajarin, ya, maka kita bisa mengerti, ya, pengajaran ini sehat atau enggak. Dan juga kalau kita banyak hidup, ya, bersekutu di dalam firman Tuhan, dan juga kita banyak dididik, dimuridkan oleh Bapak rohani kita, maka kita memiliki pengajaran yang sehat yang bisa kita impartasikan pada semua orang itu ya. Yang kedua, penata layanan yang baik ya. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi shalom saudara, bagaimana hidup kita bisa memiliki pelayanan yang baik atau penata layanan yang baik, yaitu dengan kita tertanam di dalam gereja lokal, kita dimuridkan, kita diajarin, ya, kita dididik, ya, oleh mentor kita atau bapak rohani kita atau gembala kita, ya, maka kita punya bekal yang kuat. Sehingga dengan bekal yang kuat ini, ya, apalagi kalau hidup kita mengalami Kristus, ya, kita mengalami kasih daripada Kristus sendiri, ya, sehingga hal ini ya, memberi kesadaran kita, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melayani. Dan kita tahu bahwa pelayanan itulah yang akan memberikan otot-otot rohani kita kuat,
Karena Tuhan itu akan berkarya dalam hidup kita kalau kita melayani. Kalau kita nggak melayani, ya maka karunia, talenta yang Tuhan berikan pada kita tidak berfungsi. Ya, justru pada waktu kita melayani, maka disitulah kita akan melihat penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga yang ketiga adalah pelayan penginjilan. Ya. Nah ini yang kedua dan yang ketiga, ya ini mungkin sama yang keempat gitu ya. Ini saya rangkum jadi satu aja ya. Jadi saudara, kalau seseorang sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya, sudah menemukan Kristus sebagai jalan kebenaran hidup, sebagai Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus kita, maka itu ada suatu kuasa, ya, glora di dalam hati kita tuh, ya, sukacita. Dan sukacita itu tuh yang pada saat saya pertama mengenal Tuhan, ya, mengalami kasih yang mula-mula, itu selalu bergelora di hati kita. Kita tuh nggak tahan untuk membendungnya. Rindu. Saya yakin kalau seseorang mendapat suatu sukacita, dia pasti akan memberikan sukacita itu kepada orang-orang yang dekat dan kepada semua orang. Ya, demikian juga ya pelayanan penginjilan. Karena hidup kita telah diselamatkan, karena hidup kita telah diberikan karunia Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera sukacita, sehingga kita ingin memberikan sukacita ini kepada semua orang supaya mereka mengalami apa yang kita alami. Demikian juga pelayanan diakonia adalah pelayanan kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, ya, maka kita mau mengasihi sesama kita mau menolong sesama kita. Ya, kalau kita memiliki apa yang dapat kita berikan, sehingga di dalam seperti tadi Ibu Juanita juga menyinggung sedikit, ya, lebih berbahagia memberi daripada yang menerima. Itu benar. Ya, saya teringat ada kesaksian daripada seorang kaya, namanya saya lupa ya, seorang ini Afrika ya, dia orang konglomerat Afrika. Dan dia mengatakan, dulu saya berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah dapat kalau saya mendapatkan suatu proyek yang besar, saya mendapat keuntungan yang besar. Ternyata itu hanya kebahagiaan semu gitu. Kemudian dia mengalami lagi pada waktu dia bisa memiliki barang-barang yang berharga gitu ya, barang-barang yang mahal, yang branded ya, itu seolah memberikan kebanggaan bagi dia, atau dia ternyata itu semua semu gitu. Kemudian juga kalau dia dapat penghargaan ya dari siapaan semua juga, ternyata semuanya itu ya bersifat semu. Ya. Nah, pada waktu dia diajak oleh temannya untuk ikut ya menyumbang ya, memberikan sehingga dia menyumbang ya kursi roda, 200 kursi roda, dan dia diajak oleh temannya untuk ikut memberikan hadiah itu, sehingga dia memberikan hadiah itu buat orang disabilitas ya. Dan mereka pada waktu dia memberikan seperti itu, dia melihat bagaimana anak-anak yang 200 anak-anak itu, mereka orang yang lumpuh ya, mereka yang nggak bisa berjalan, pada waktu mereka menerima kursi roda itu, mereka tuh bersukaria bersama teman-temannya, sehingga mereka melupakan bahwa mereka itu lumpuh gitu, mereka bisa berjalan sana sini dengan kursi roda. Di situ dia baru menyadari kalau hidup kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, maka kita ya merasa bahagia. Dan singkat cerita, ada suatu pengalaman yang penting bagi orang kaya ini. Pada waktu dia mau meninggalkan tempat itu, ada seorang anak yang memegang kakinya. Ya, kemudian ya dia mau melepaskan, ternyata anak itu memegangnya dengan erat. Kemudian akhirnya dia jongkok, dia berkata kepada anak itu, ya, anak, apa yang kamu minta daripadaku, gitu ya. Kemudian anak itu berkata, dia berkata gini, Bapak, saya mau melihat wajah Bapak, sehingga kalau saya nanti ya bertemu kembali dengan Bapak di surga, saya bisa mengucapkan terima kasih kembali. Perkataan itulah mempunyai suatu makna yang tajam, sehingga itu membekas sampai ke dalam hatinya, sehingga pada saat itu hidupnya dia berubah, sehingga dia mau memberikan kebahagiaan kepada semua orang, dan disitulah dia menemukan arti bahagia sesungguhnya. Nah, ini saya sampai berapa? Sampai keempat ya, Pak Victor ya? Semuanya, Pak. Semuanya. Nah, itulah. Jadi kalau kita bisa lakukan di dalam pelayanan diakonia, ya, demikian juga penginjilan, ya, penata layanan yang baik, ya. Karena kita mengalami kasih Kristus, kita mau memberikan kasih itu kepada semua orang, supaya mereka semua diselamatkan. Kemudian ini pengembalaan yang baik. Pengembalaan yang baik di sini Tuhan ajarkan
bahwa Tuhan sendiri memberikan suatu contoh teladan bahwa dia adalah sebagai doulos Tuhan Yesus pada waktu dia di dunia. Banyak sekali saya nemukan ya, bahwa di dalam pengembalaan ya, seorang gembala itu merasa seperti bos gitu, merasa seperti pemimpin gitu. Ini puji Tuhan ya, kita memiliki padani ya yang memberikan suatu contoh yang baik ya, bagaimana jangan mau tetapi dengan pengabdian diri. Jadi kita mengabdikan sebagai seorang hamba gitu, sebagai seorang doulos. Maka mengapa saya pada waktu diberi kepercayaan ya oleh GBI ya melalui Padani, maka saya rindu sekali ingin membuat nama gereja GBI Doulos, karena saya ingin bersama dengan teman-teman ya kita menyadari ya kita mau meniru teladan daripada Tuhan Yesus bahwa kita adalah hamba gitu, bukan bos gitu ya. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayai padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Jadi di sini Tuhan mengajarkan supaya dalam pengembalaan yang baik kita bisa memberikan contoh, menjadi teladan bagi semua orang, terutama buat domba-domba kita. Kemudian yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan biarlah kita menyadari, ya kalau kita dapat mengembalakan dengan sungguh-sungguh, pelayanan dengan hati yang tulus, seperti Paniko mengajarkan berulang kali kepada semua para pelayan Tuhan, kalau dalam pelayanan, ya kita jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, jangan mencari keuntungan, maka kelak kita percaya, pada waktu kita bertemu dengan Bapa di surga, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan. Yang keenam adalah visi dan misi yang jelas. Amsal 29 ayat 18. Kayak ini kalau tidak ada wahyu, liarlah ya. Nah, coba saya buka benar nggak ya? Amsal 29 ayat 18 ya. Ya, bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Puji Tuhan, kita dibawa GBI Gatot Subroto, kita memiliki visi misi yang jelas, sehingga setiap bulan kita diarahkan oleh Gembala Pembina dan juga melalui Padani ya sebagai rayon sub 8B ya, sehingga arah kita jelas gitu. Kemudian saya puji Tuhan juga ada di bawah naungan GBI, di mana saya melihat ya Sinode GBI ini sesuai dengan apa yang anukan daripada visi misi daripada Paniko gitu ya, sehingga kita memiliki visi yang jelas, kita tahu tujuannya apa yang harus kita lakukan ya, yaitu antara lain misalnya memuridkan, antara lain kita sebagai prajurit Tuhan gagah perkasa yang memiliki hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ini adalah visi global yang GBI Gatot Subroto melalui Gembala Pembina yang berikan kepada kita. Kemudian yang 7, memiliki persekutuan yang dinamis, ya persekutuan yang jangan monoton, yang hidup, ya yang bisa menghasilkan melahirkan kembali kul-kul yang lain ya, gembala-gembala kul. Coba saya lihat di dalam Kisah 2 ayat 42. Di dalam Kisah 2 ayat 42 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi artinya kita harus memiliki persekutuan yang hidup. Persekutuan itu jangan hanya di dalam aja. Biarlah persekutuan ini kita harus keluar. Saya juga terima kasih ya melihat dengan masa pandemi ini ya. Di sini saya bisa melihat kalau kita tidak memiliki persekutuan yang dinamis, yang aktif ya. Saya lihat orang yang tidak masuk ya di dalam persekutuan atau ya tadi seperti tadi diajarkan tertanam gitu ya. Mereka yang kena COVID ya, itu kebanyakan kalau mereka kurang ada
kurang dalam ada komunitas atau di dalam kuliah, biasanya nggak ada yang perhatikan. Biasanya kebanyakan mereka mati loh, lewat gitu. Tapi kalau ada seseorang, ya mereka tergabung di dalam persekutuan yang dinamis, maka begitu dia sakitnya, dia memberitahukan, wah saya sakit nih, jangan-jangan saya kena gejala gini. Maka kita sebagai teman-teman persekutuan, ya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa membantu apa yang dia butuhkan. Misalnya dia butuh makan, kita bisa bantu support makan. Seperti apa kesaksian dari juga Pak Victor, kemudian jemaat kami juga ada yang sakit, kita bantu, kita share langsung ke teman-teman, kita bantu dalam doa, ya kita share, kita bisa bantu dalam obat, dalam makanan dan sebagainya. Itu kalau kita memiliki persekutuan yang dinamis itu luar biasa. Maka saya bisa melihat orang-orang yang kena COVID, ya kalau mereka ada masuk dalam suatu persekutuan yang dinamis, kebanyakan mereka tertolong. Tapi kalau mereka tidak ada dalam itu, mereka kurang informasi, tidak tahu apa yang harus dia perbuat, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal. Kemudian yang 8 adalah ibadah atau persekutuan yang hidup. Ya saya hampir sama aja lah ya, persekutuan yang hidup sama yang dinamis sama aja ya. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih Pak Antonius, luar biasa penjelasannya ya. Tadi saya direkam, jadi nanti kita semua bisa mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Antonius. Yang pasti saya nggak mungkin bisa menjelaskan seperti Pak Antonius tadi, sangat-sangat jelas, sangat-sangat lengkap, ya kan? Terima kasih sekali lagi Pak Antonius. Nah, jadi pertama tadi yang saya sampaikan mengenai tertanam dalam gereja lokal. Kemudian juga tadi kan Bapak Ibu semua juga sudah membagikan berkat mengenai penjelasan dan mengenai pengalaman hidup, mengenai kesaksian juga yang sudah Bapak Ibu sampaikan juga. Dan kemudian terakhir kita ditutup dengan tadi penjelasan mengenai apa itu 8 kriteria yang sehat untuk ibadah dan untuk kuliah yang disampaikan oleh Pak Antonius tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Antonius. Ya, ini kita nanti ada rekamannya ya. Nanti kita bisa dengarkan kembali dan itu kita bisa jadikan pegangan ya. Bagaimana supaya kita bisa memastikan bahwa kuliah yang kita adakan bersama-sama dengan teman-teman adalah kuliah yang sehat yang disampaikan oleh Pak Antonius tadi secara lengkap ya. Nah, karena udah selesai bahan dari saya akan serahkan ke Pak Denny sebelum kita ke breakout room. Pak Denny silakan ada yang ingin tambahkan? Ya, bisa itu hostnya dikasih otoritas sama si Pak itu ya, siapa Pak Sunarto. Jadi Bapak Ibu kita nanti akan bagi dalam host ya, bagi dalam break room, kita dalam kelompok-kelompok. Nanti kita akan share. Sementara disiapkan oleh Pak Sunarto. Jadi nanti kita akan sharing satu sama lain gitu. Sharing satu sama lain. Kita sharing apa manfaat dia akan tertanam di dalam gereja lokal menurut pendapat kita masing-masing, menurut pendapat saudara gitu. Ya, apa manfaat tertanam di dalam gereja lokal gitu. Oke, silakan Pak Sunarto. Ya Pak, sebentar Pak, ini saya lagi bikin hostnya bosan dipindahin soalnya. Iya. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Hari ini presentasinya bagus ya. Kalau kita lihat memang betul, justru dengan kita share satu sama lain banyak ide-ide gitu ya, ide kayak tadi kapal ya, yang besar dengan baut gitu ya. Apa artinya baut yang kecil, tapi kalau mereka saling berjejaring satu sama lain, pasti melakukan pekerjaan besar. Apa gunanya satu batu bata yang maaf ya yang jelek gitu ya, gitu. Tapi begitu mereka semua berjejaring, ada semen, ada pasir, ada cat, ada semua, dengan dikelola oleh seorang arsitek yang mahir, jadilah sebuah rumah yang indah gitu. Mestinya kita punya cara berpikir gitu ya. Kita sama-sama berbeda gitu ya. Tapi kita mau berangkulan tangan, kita mau bersama-sama, pelayanan kita pasti indah gitu. Ya, di mata orang juga pasti kalau indah di mata Tuhan. Ya, luar biasa. Oke, silakan. Ada yang sebagian itu bisa langsung pindah aja Pak. Iya, oke.
Ya, shalom Pak Hasan. Shalom Pak Victor.